Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari wacana penarikan rokok sempurna terkait virus corona. Jadi sumber saya dari juga Metro ini, dan juga pernah muncul di Metro TV, berkali-kali ini muncul. Jadi karena virus corona ini, Indonesia sedang dilanda virus corona yang menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan kepada semua lapisan masyarakat. Dan ternyata ada 42 karyawan PT Sampurna di Surabaya, Jawa Timur terkena, katanya ada gejala virus corona. Setelah di rapid test ada yang diduga terkena virus corona ini. Sehingga mereka diisolasi di satu hotel selama 14 hari. Yang menjadi permasalahan ada wacana penarikan rokok sempurna tersebut. Nah, tentu dari peredaran dan lain sebagainya. Ada dugaan yang diproduksinya apakah mengandung virus corona rokok-rokok itu atau tidak. Karena yang menangani tadinya banyak yang terkena virus corona. Sehingga inilah ada wacana untuk melakukan penarikan tersebut. Kalau menurut saya di sini ada dua pilihan. Ada menyatakan apakah virus corona, berapa lama virus corona itu bisa tetap berada di rokok itu. Apakah 1 hari, apa seminggu, atau 1 bulan, dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Sehingga perlu mengambil satu keputusan dari dua pilihan. Apakah pilihan pertama, apakah pilihan menyelamatkan manusia dari kematian atau kerugian perusahaan. Kalau saya lebih memilih melindungi masyarakat dari kematian, dari penyakit si virus corona ini, sehingga masyarakat perlu dilindungi. Biarlah perusahaan itu kerugian perusahaan ini, tetapi dampaknya kerugian perusahaan ini panjang. Satu, kalau nanti ini terus ditarik rokok dari perusahaan, terjadi kerugian perusahaan. Perusahaan itu akan rugi dan mungkin bisa bangkrut. Nah, itu. Kedua, hilangnya pajak rokok kepada pemerintah, sehingga pemerintah kehilangan pajak pemasukan dari masyarakat kepada negara. Ketiga, berpengaruh juga kepada petani tembakau. Tidak ada yang membeli tembakau mereka nanti, karena perusahaan Sampurna termasuk perusahaan rokok besar ini. Jadi banyak juga mereka membeli tembakau itu dari masyarakat, dari petani. Jadi demikian. Dan juga nanti kalau ini berlama juga, saya khawatirkan pengusaha rokok ini berakibat rugi dan tidak bisa membayar gaji daripada pegawai karyawannya, yang berakibat nanti terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan hubungan kerja ini nanti ada kaitannya juga nanti kesulitan uang. Karena kesulitan uang, ya tentu mereka akan melakukan hal-hal yang sifatnya terlarang, perbuatan kejahatan yang lainnya. Ya inilah banyak sekali dampaknya kalau kita memilih perusahaan rokok itu. Hanya saja kalau nanti virus corona itu sudah reda, dapat lagi nanti semua masyarakat bekerja lagi, dan bisa dipulihkan semua, baik keuangan dan pekerjaan dan sebagainya. Yang penting masyarakat itu jangan sampai ada yang mati. Jangan sampai ada yang mati. Karena kalau sudah mati tidak bisa ada yang perbaiki lagi. Sudah menetap dia mati. Tidak bisa diperbaiki lagi, dikembali lagi normal seperti semula. Kalau pabrik rugi kan masih bisa normal kembali. Kalau virus corona ini sudah berakhir, bisa kembali. Perusahaan itu bisa menguntungkan lagi. Petani pun bisa hasil panenan tembakaunya ada yang beli dan lain sebagainya. Para pekerja pun mendapat gaji yang layak dan lain sebagainya lah ya. Jadi perlu itu. Jadi memang pilihan yang sulit. Kalau saya itu pilihan yang sulit menarik rokok itu karena dampaknya banyak. Jadi
Kita hanya mengharapkan semoga virus corona ini cepat pulih, hilang, agar kita dapat berusaha lagi kembali demi kepentingan kita bersama. Jadi perlu juga kita, inilah saya bilang wacana penarikan rokok sempurna itu ada dua pilihan. Jadi untuk memilih salah satu mengalami kesulitan, tentu mempunyai risiko-risiko yang satu sama lain punya risiko. Seperti kalau pasti kita memilih supaya masyarakat itu tetap bisa hidup sehat dari virus corona itu. Tetapi akibatnya karena virus corona ini karyawannya saja tidak ada yang bekerja, akhirnya pabriknya rugi. Sudah rugi, berakibat tidak bisa bayar pajak ke pemerintah. Ketiga, tidak bisa juga nanti perusahaan membeli tembakau masyarakat. Keempat, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tidak bisa lagi membayar gaji mereka, sehingga terjadi pengangguran. Terjadi pengangguran, ada kesulitan ekonomi, berdampak kepada kejahatan-kejahatan pencurian uang, pencurian dan sebagainya, dan berbagai bentuknya nanti. Yang jelas dia melakukan pencurian atau mengambil barang orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah ada dua keputusan yang berat yang harus diambil. Dan dari dua masalah ini hanya bisa memilih salah satu. Untuk memilih salah satu keputusan itu tentu mengalami kesulitan, mempunyai risiko yang tinggi juga. Sekian dan terima kasih.